Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Agustina dengan NIM 191031212219. Saya adalah mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen. Pada video ini, saya akan membahas tentang materi mengelola kreativitas. Baiklah, pertama-tama marilah kita mulai dengan membahas tentang apa itu kreativitas. Secara sederhana, yang dimaksud dengan kreativitas adalah menghadirkan gagasan baru. Kreativitas merupakan sumber yang penting dari kekuatan persaingan karena adanya perubahan lingkungan. Kreatif dan kreativitas menunjukkan cara berpikir seseorang dalam memecahkan masalah. Kreatif dimulai dari berpikir untuk menemukan ide. Ide tersebut bisa jadi merupakan ide yang sederhana, akan tetapi efektif untuk memecahkan suatu masalah. Aspek-aspek dalam kreativitas, yaitu yang pertama, kreativitas itu dimaknai sebagai sebuah kekuatan atau energi yang ada dalam diri individu. Yang kedua, kreativitas dimaknai sebagai sebuah proses, yaitu proses pengelola informasi, melakukan sesuatu, membuat sesuatu, atau proses yang tercermin dalam kelancaran dan kelenturan dalam berpikir. Yang ketiga, kreativitas adalah sebuah produk. Penilaian orang lain terhadap kreativitas seseorang akan dikaitkan dengan produknya. Yang keempat, kreativitas dimaknai sebagai person. Kreatif ini tidak dialamatkan pada produknya atau pada prosesnya, tetapi kreativitas di sini ditunjukkan pada individunya. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk dalam kreativitas. Yang pertama ada ide. Pemikiran yang kreatif dapat mengantarkan seseorang untuk menghasilkan suatu ide. Ide di sini haruslah unik dan belum pernah terpikirkan sebelumnya. Yang kedua ada produk. Produk merupakan salah satu bentuk kreativitas pula. Hal ini karena untuk menciptakan suatu produk diperlukan suatu proses kreatif sehingga produk tersebut dapat memenuhi harapan konsumen. Produk di sini dapat berupa barang maupun jasa. Yang ketiga, gagasan. Kreativitas juga dapat dituangkan dalam wujud gagasan. Gagasan yang dimaksud merupakan gagasan untuk mengatasi masalah. Selanjutnya mengenai ciri-ciri dalam kreativitas. Menurut David Campbell, ciri-ciri kreativitas ada 3 kategori. Yang pertama, ciri-ciri pokok merupakan kunci untuk melahirkan ide, gagasan, ilham, pemecahan, cara baru, serta penemuan. Yang kedua, ciri-ciri yang memungkinkan, yang membuat mampu mempertahankan ide-ide kreatif sekali sudah ditemukan tetap hidup. Yang ketiga, ciri-ciri sampingan, tidak langsung berhubungan dengan penciptaan atau menjaga agar ide-ide yang sudah ditemukan tetap hidup, tetapi kerap mempengaruhi perilaku orang-orang kreatif. Selanjutnya mengenai proses kreativitas. Proses kreatif menurut David Campbell urutannya sebagai berikut. Yang pertama, persiapan, yaitu meletakkan dasar, mempelajari latar belakang masalah, seluk-beluk dan problematikanya. Meskipun tidak semua ahli kreatif, namun kebanyakan pencipta adalah ahli. Yang kedua, konsentrasi, yaitu sepenuhnya memikirkan, masuk luluh, terserap dalam perkara yang dihadapi waktu pemusatan, waktu menimbang-nimbang, waktu menguji, waktu awal untuk mencoba dan mengalami gagal, trial, dan error. Yang ketiga, inkubasi, mengambil waktu untuk meninggalkan perkara, istirahat, waktu santai. Inkubasi merupakan saat di mana sedikit demi sedikit kita bebaskan dari kerutinan berpikir, kebiasaan bekerja, kelaziman pemakai cara. Yang keempat, iluminasi, mendapat ide gagasan pemecahan penyelesaian, cara bekerja, serta jawaban baru bagian paling nikmat dalam penciptaan. Yang kelima, verifikasi atau produksi, memastikan apakah solusi itu benar-benar memecahkan masalah. Bagaimana cara menjadi kreatif? Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kreatif perlu dipupuk sejak dini. Yang pertama, kreativitas merupakan manifestasi dari individu yang berfungsi sepenuhnya. Yang kedua, kreativitas atau berpikir kreatif sebagai kemampuan untuk melihat bermacam-macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah. Yang ketiga, bersibuk diri secara kreatif tidak hanya bermanfaat tetapi juga memberikan kepuasan kepada individu. Yang keempat, kreativitas memungkinkan manusia meningkatkan kualitas hidupnya. Berikut ini merupakan cara untuk memperoleh teknik-teknik kreativitas menurut Bobby DePorter dan Mike Hernacki dalam bukunya Quantum Learning,
yaitu yang pertama, ingatlah kesuksesan di masa lalu. Jika Anda pernah berhasil, Anda tahu bahwa akan mampu melakukannya lagi. Yang kedua, yakinlah ini dapat menjadi hari terobosan. Jalani hari Anda dengan keyakinan bahwa sesuatu dapat terjadi untuk mengubah segalanya. Yang ketiga, latihlah kreativitas dengan permainan mental. Otak Anda, seperti bagian tubuh lain Anda, berfungsi lebih lancar jika selalu dijaga dalam keadaan prima. Yang keempat, ingat bahwa kegagalan membawa keberhasilan. Banyak ilmuwan tamasyur dunia bergelut dalam solusi-solusi gagal yang tak terhitung jumlahnya sebelum menemukan satu yang berhasil. Yang kelima, raihlah impian dan fantasi. Seringkali mimpi dan fantasi merupakan hasil dari pikiran bawah sadar Anda yang bekerja untuk mendapatkan solusi suatu masalah. Yang keenam, biarkan kesenangan memasuki kehidupan pribadi. Bermainlah, ini membuat sifat anak-anak dalam diri Anda muncul dan memberikan wawasan segar. Yang ketujuh, kumpulkan pengetahuan dari tempat lain. Ketika bekerja dengan situasi yang menentang, lihatlah tempat-tempat lain dalam kehidupan Anda dan cobalah untuk melihat kesamaan-kesamaannya. Mungkin sesuatu yang berhasil untuk suatu jenis masalah dapat digunakan untuk masalah yang sedang Anda hadapi saat ini. Yang kedelapan, pandanglah situasi dari semua sisi. Hal ini membuat Anda mampu melihat situasi tersebut dari jendela-jendela baru dan dapat memberikan wawasan yang Anda butuhkan untuk pemecahan masalah secara kreatif. Yang kesembilan, bersihkan pikiran dari asumsi-asumsi. Asumsi dapat menyembunyikan solusi. Pikiran yang diberikan mengikuti aliran alamiahnya dapat menciptakan hal-hal baru yang menakjubkan. Yang terakhir, ubahlah posisi sesering mungkin. Mengubah posisi Anda berarti mengubah pandangan Anda terhadap berbagai hal, dan perubahan posisi mungkin akan menghasilkan perubahan sikap mental. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat membantu mengembang kemampuan pribadi dalam program peningkatan kreativitas sebagaimana dikemukakan oleh James L. Adams. Yang pertama yaitu mengenali hubungan. Banyak penemuan dan inovasi lahir sebagai cara pandang terhadap suatu hubungan yang baru dan berbeda antara objek, proses, bahan, teknologi, dan orang. Orang kreatif akan memiliki intuisi tertentu untuk mengembangkan dan mengenali hubungan yang baru dan berbeda dari fenomena tersebut. Yang kedua, kembangkan perspektif fungsional. Kita dapat melihat adanya perspektif fungsional dari benda dan orang. Seseorang yang kreatif dapat melihat orang lain sebagai alat untuk memenuhi keinginannya dan membantu menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, gunakan akal. Proses kreativitas meliputi pemikiran logis dan analisis terhadap pengetahuan, evaluasi, dan tahap-tahap implementasi. Jadi, apabila ingin lebih kreatif, harus melatih dan mengembangkan kemampuan kedua belah otak kita. Yang keempat, hapus perasaan ragu-ragu. Kebiasaan mental yang membatasi dan menghambat pemikiran kreatif diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemikiran lain. Yang kedua, mencari selamat. Yang ketiga, stereotype. Yang keempat, pemikiran kemungkinan atau probabilitas. De Bono berpendapat bahwa pola pemikiran yang kreatif merupakan motivator yang sangat kuat karena orang sangat tertarik dengan pekerjaannya. Pemikiran kreatif juga memberikan kemungkinan bagi setiap orang untuk mencapai suatu tujuan. Seorang wirausaha yang tertarik akan membuat hidup lebih menyenangkan, lebih menarik, serta akan menyediakan kerangka kerja dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Rensip menyatakan ciri-ciri tentang pemikiran kreatif sebagai berikut. Yang pertama, sensitif terhadap masalah. Yang kedua, mampu menghasilkan sejumlah ide besar. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, keaslian. Yang kelima, mau mendengarkan perasaan. Yang keenam, keterbukaan pada gejala bawah sadar. Yang ketujuh, mempunyai motivasi. Yang kedelapan, bebas dari rasa takut gagal. Yang kesembilan, mampu berkonsentrasi. Dan yang terakhir, mempunyai kemampuan memilih. Setiap wirausaha harus memiliki jiwa entrepreneurship yang diduga oleh cara-cara berpikirnya yang kreatif. Pemikiran kreatif diduga oleh dua hal, yaitu pengarahan daya imajinasi dan proses berpikir ilmiah. Kreativitas akan terhalang muncul oleh sebab yang pertama, mencari jawaban soal hanya satu yang benar. Dengan demikian, seseorang akan terlatih tidak kreatif karena ia harus mengikuti aturan baku, tradisi satu jawaban yang benar, selain dari itu salah. Yang kedua, fokus harus logis, tidak boleh aneh-aneh.
Tidak boleh think something different. Seorang takut berbeda pendapat apalagi dengan atasan. Padahal ide seseorang bisa menjadi sumber yang sangat positif untuk kemajuan bisnis yang sering muncul dalam bentuk intuisi. Yang ketiga, harus taat pada aturan. Ini akan mengurangi kreativitas, sebab kadang-kadang kreativitas akan muncul sebagai kemampuan untuk mendobrak aturan yang ada, sehingga dapat ditentukan jalan baru, sesuatu yang lebih efisien, lebih produktif. Yang keempat, menganggap permainan satu hal membuang waktu dan percuma, padahal permainan merupakan hal yang mendasar untuk creative thinking. Yang kelima, selalu menekankan pada spesialisasi. Ini akan menyempitkan kreativitas. Orang kreatif adalah orang yang senang mengeksplorasi, mencari ide baru di luar bidangnya, yang seringkali membantu menemukan sesuatu hal baru untuk bidang yang ia geluti. Yang keenam, menghindar dari sifat ambiguity dan sifat menua. Sifat ambiguity dapat menjadi sifat pendorong utama bangkitnya kreativitas dengan cara diperbolehkan berpikir dengan beda. Walaupun sifat mendua dan ragu ini tidak dibenarkan dalam memutuskan dan melaksanakan sesuatu, tetapi sifat ini merupakan alat berharga bila digunakan untuk mengevaluasi, mencari ide kreatif, dan untuk pemecahan masalah. Yang ketujuh, takut terlihat bodoh. Orang kadang-kadang tidak mau melakukan hal baru atau berpikir beda karena khawatir dianggap bodoh. Takut terlihat bodoh merupakan salah satu penghalang dalam kreativitas. Yang kedelapan adalah takut salah dan takut gagal. Orang kreatif selalu ingin mencoba sesuatu yang baru. Hasilnya gagal, walaupun demikian mereka tidak melihat kegagalan itu sebagai akhir usahanya. Tidak menyebabkan ia berhenti, ia menganggap ini sebagai pengalaman berharga menuju sukses. Dan yang terakhir, terpaku pada stigma. Saya tidak kreatif. Ada orang berpandangan bahwa orang yang kreatif adalah orang-orang yang hebat, bukan seperti saya. Pandangan seperti ini menunjukkan bahwa dia itu malas, tidak punya motivasi, padahal semua orang memiliki potensi untuk berkreatif. Hal-hal yang saya sampaikan tadi merupakan bagaimana caranya mengelola kreativitas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.